Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizian Walidia, saya dari kelas PGMI 1A. Dalam video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ardian Maulana, MPD. Pengertian Pancasila. Arti Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki berbagai arti, baik secara etimologis, historis, dan juga terminologis. Namun, dalam video kali ini saya akan membahas pengertian Pancasila secara etimologis dan juga terminologis. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Secara terminologis yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Pancasila digunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Selain itu, pada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam alinea 4 bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah ideologi Pancasila. Sejarah ideologi Pancasila dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dari zaman ke zaman. Terdapat 3 zaman, yaitu zaman purbakala, zaman kerajaan, dan juga zaman pergerakan. Zaman purbakala. Penerapan nilai Pancasila, terutama pada nilai ketuhanan, sudah ada pada zaman ini. Ditujukan dengan mempunyai animisme, dinamisme, dan juga politeisme. Zaman kerajaan, terdapat 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, yang merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak agama Hindu. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada kerajaan ini ada pada nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, dan juga nilai persatuan. Yang kedua, Kerajaan Majapahit, yang merupakan kerajaan terbesar yang berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada kerajaan ini ada pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai persatuan, dan juga nilai kerakyatan. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya, kerajaan paling terbesar yang berhasil menguasai pelayaran dan juga perdagangan di Nusantara. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada kerajaan ini tercermin pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Yang terakhir yaitu zaman pergerakan. Kolonialisme telah berkuasa selama berabad-abad di wilayah Nusantara sejak masuknya persekutuan dagang dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu VOC. VOC berkuasa di Indonesia sekitar abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Sebelum VOC memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang mendominasi di Nusantara, kegiatan ekonomi di Jawa dikembangkan dalam ikatan desa dan ikatan feodal yang berbasis pada tatanan ikatan hukum adat. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dari Indonesia dan juga Ichi Bangase dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945. Pada sidang ini membahas Undang-Undang Dasar dan juga Dasar Negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 asas dasar negara yang disebut Pancasila.
Hasil usulan ketiga tokoh tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia tersebut bernama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, panitia perancang Undang-Undang Dasar sepakat untuk menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar periode pengesahan Pancasila. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sidang PPKI terdapat perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta, di mana semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.